Sekarang kita beralih ke bedak tabur. Di sini saya menggunakan bedak tabur dari Wardah nomor 1. Nah, ini nomor 1. Bedak tabur di sini berfungsi untuk mengset foundation itu. Foundation itu sifatnya creamy, lengket. Ketika menggunakan bedak tabur ini, dia akan menjadi matte. Dia akan menjadi lebih terset, lebih siap lagi untuk menggunakan makeup yang lainnya. Di sini menggunakan bedak tabur bisa menggunakan spons ataupun menggunakan kuas. Kalau menggunakan spons akan terlihat lebih tebal, lebih mengcover. Kalau misalnya menggunakan kuas, hasilnya akan lebih tipis. Hasilnya akan lebih tipis. Oke. Oke. Dan kali ini saya aplikasikan menggunakan brush untuk hasil yang lebih ringan untuk pemakaian makeup diri sendiri sehari-hari. Di sini juga penggunaan bedak tabur ini berfungsi untuk menyerap minyak pada wajah. Jadi makeup nggak terlalu cepat berminyak. Dan di sini penggunaan bedak tabur ini jangan langsung digeser, kita set dulu tipis aja karena kita fungsinya bukan untuk supaya tebel, tapi hanya untuk mengset foundation agar tidak basah lagi. Jadi benar-benar tipis aja. Jadi bisa dilihat pemakaian bedak tabur yang di dahi menggunakan kuas ini udah jadi matte. Matte itu tampilannya seperti gini. Jadi udah nggak mengkilap lagi. Dibandingkan dengan di bagian pipi dan hidung, ini masih ada foundation, tampilannya masih shiny. Nah, pakainya cukup dikit aja dan di tap, nggak boleh digeser. Ketika udah terkena dengan bedak, lalu kita geser secara pelan. Nggak boleh ditekan, pelan aja. Jadi nggak menggeser foundation yang udah kita bentuk tadi. Tapi mesti di tap dulu dan make sure semuanya udah terkena sama bedak. Nah, kita ambil secukupnya bedak taburnya lalu kita tap. Boleh tap ke seluruh wajah dulu. Setelah semuanya kena, baru kita geser secara perlahan untuk menghilangkan sisa-sisa bedak yang berlebihan. Untuk bagian bawah mata, biasanya lihat ke atas, kita lihat ke atas, lalu kemudian kita baurkan menggunakan jari kelingking secara perlahan. Jadi foundation yang lari itu atau yang crack itu bisa tersamarkan. Lihat ke atas dan kemudian kita set menggunakan bedak. Bedak yang berlebih kita kipas aja, lalu kemudian lihat ke atas ya. Cukup secukupnya aja untuk hasil yang sangat ringan. Setelah complexion-nya selesai, foundation bedaknya semua selesai, kita beralih ke mata. Nah, di sini saya menyarankan kalau misalnya untuk memakeup diri sendiri, kita gunakan cermin seperti gini. Jadi dia agak tinggi dan lebih mudah untuk mengaplikasikan makeup. Sebelum menggunakan eyeshadow, kita perlu menggunakan base eyeshadow, sama seperti kita menggunakan base wajah sebelum menggunakan foundation. Di sini boleh menggunakan foundation sebagai base mata, atau boleh juga menggunakan base mata itu sendiri. Cuman untuk menghemat waktu dan menghemat biaya, saya menggunakan foundation aja sebagai base mata. Base mata itu yang penting fungsinya dia mesti lengket dan creamy, sehingga bisa melengketkan eyeshadow. Dan fungsi dari base eyeshadow itu sendiri untuk mempertahankan eyeshadow lebih tahan lama, tidak melebar, tidak smudge, dan juga warna eyeshadow sendiri itu bisa keluar lebih berwarna lagi. Jadi pakai hingga di bawah alis, karena pemakaian eyeshadow itu sekelopak mata. Jadi saya menggunakan foundation yang sama, foundation Maybelline Fit Me. Ini boleh sambil digeser, sambil di tap-tap. Oke. Landasan untuk menggunakan eyeshadow udah jadi.
Biasanya banyak banget yang menggunakan eyeshadow. Eyeshadownya suka berjatuhan di bagian bawah mata sehingga merusak foundation itu. Di sini saya kasih tips ya. Jadi biasanya saya menggunakan kuas bedak dan menggunakan bedak tabur. Lalu saya taruh di bagian bawah mata. Lihat ke atas. Nggak apa-apa, kasihnya berlebihan aja. Seperti ini. Sedekat mungkin dengan mata. Dan nggak perlu dirapikan untuk sementara. Jadi biar eyeshadownya yang jatuh-jatuh tidak langsung melengket pada foundation, tapi melengket pada bedaknya, dan ntar kita bersihkan dan semuanya hilang. Dan setelah penggunaan eyeshadow, sekarang kita mau untuk memblending eyeshadownya. Blending eyeshadow adalah pembauran warna eyeshadow, dimana ketika kita menggunakan eyeshadow itu, warna eyeshadow itu masih kasar, masih memiliki garis-garis kasar. Jadi di sini tugas blending ini adalah menghaluskan warna eyeshadow itu sehingga terlihat bergradasi. Untuk memblending eyeshadow kita membutuhkan kuas yang fluffy atau mengembang. Jadi dia seperti gini. Bisa dilihat dia seperti gini. Jadi dia seperti mekar. Jadi berbeda dengan kuas eyeshadow yang tadi. Kuas eyeshadow yang tadi dia pipih. Gunakan kuas blending ini 90 derajat, jadi jangan seperti gini, karena kita mau fokus untuk membaur garis kasarnya. Jadi kita nggak mau membaurkan warna eyeshadownya, tapi cuman mau membaurkan garis kasarnya aja. Jadi kuasnya mesti tegap lurus seperti gini, lalu ditekan dikit aja dan diberi bentuk circular motion atau memutar. Dan tangan satu ini ditarik dikit agar kelopak matanya lebih tegang. Baurkan cukup pada bagian itu saja, jadi jangan sampai naik ke atas. Jadi inilah menjadi dasar di mana tempat peletakan eyeshadow itu. Jadi jangan terlalu ditekan seperti gini, jangan terlalu ditekan. Jadi pelan-pelan aja, sentuh aja. Nah, jadinya garis kasarnya udah mulai hilang. Dan jadinya dia lebih bergradasi. Bisa dilihat, bisa dibandingkan kiri sama kanan. Yang kanan hasilnya sudah lebih bergradasi. Kalau misalnya ada bagian yang dirasa masih kurang bergradasi, boleh cukup baurkan pada bagian itu saja. Sekarang kita baurkan sebelah kanan. Sama kuasnya usahakan jangan seperti gini, tapi agak 90 derajat, sehingga kuasnya ini fokus pada garis kasarnya. Jadi kemudian kita bentuk gerakan melingkar. Pelan-pelan aja, pakai perasaan. Nah, cukup di daerah sini aja ya, jadi nggak boleh naik ke atas. Jadi biar rapi. Melingkarnya ke sini, ntar kalau balik ke sana, melingkarnya ke sana. Nah, jadi benar-benar udah nggak ada lagi garis kasarnya, jadi benar-benar bergradasi. Setelah penggunaan eyeshadow semuanya selesai, kemudian kita rapikan bedak yang berlebihan ini. Boleh menggunakan kuas powder ataupun menggunakan kuas yang berbentuk seperti ini. Lihat ke atas. Jadi nggak ada eyeshadow yang berjatuhan sama sekali. Untuk penggunaan eyeliner untuk makeup sendiri, biasanya sama dengan penggunaan eyeshadow, pakainya boleh tutup matanya satu atau lebih diangkat seperti gini. Yang penting bagian kelopaknya mesti tegang, jadi pemakaian eyelinernya tidak tersendat-sendat. Setelah penggunaan eyeshadow selesai, kemudian kita menggunakan eyeliner. Di sini saya menggunakan eyeliner dari Silky Girl. Saya menggunakan ini karena di bagian atasnya ada eyeliner yang hitam dan bagian bawahnya ada eyeliner yang putih. Eyeliner Silky Girl ini berbentuk pensil. Biasanya bagi yang pemula ini bagus banget dan cocok banget karena mudah diaplikasikan untuk bagian atas maupun di bagian bawah.
Untuk penggunaan eyeliner, usahakan eyelinernya dipakai sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya. Dan usahakan juga penggunaan eyeliner jangan terlalu tebal, sehingga kalau buka mata, kelopaknya jadi hilang. Eyeliner yang bagus adalah eyeliner yang ketika kalian gunakan dan kalian buka mata, eyelinernya masih kelihatan, eyeshadownya masih kelihatan, dan lipatan matanya masih terlihat. Bagian sininya boleh ditarik sedikit. Pemakaian eyeliner juga usahakan jangan memakai eyeliner dari ujung dalam hingga ke ujung luar tanpa berhenti sama sekali. Jadi biasanya hasilnya akan terlihat seperti gini, gemeteran dan malah nggak beraturan. Tapi usahakan pemakaian eyeliner pakai sedikit demi sedikit, tapi lebih pas. Jadi garis atasnya pun lebih pas. Tarik dikit bagian sini. Oke, boleh buka mata. Bisa dilihat ketika buka mata, eyelinernya masih terlihat, eyeshadownya masih terlihat, dan lipatan matanya pun masih terlihat. Oke, yang satunya lagi sama. Sedekat mungkin dengan bulu mata. Coba dibuka. Oke. Tutup lagi. Coba lihat saya. Bagian belakangnya kayaknya kurang tebal. Coba lihat. Oke, kemudian jangan lupa diisi di bagian waterline-nya. Lihat ke bawah. Jadi biasanya untuk mengisi bagian waterline itu agak susah ya, karena kadang suka berkedip. Jadi tipsnya mungkin bisa gambar sedikit kemudian kedip, gambar sedikit kemudian kedip. Jadi nggak berair banget ketika menggambar mata. Kedip. Kedip. Oke. Kemudian saya akan mengaplikasikan eyeshadow bawah menggunakan kuas yang sama dengan kuas eyeshadow tadi, menggunakan warna yang ini. Lihat ke atas. Dimulai dari sudut terluar mata hingga ke bagian tengah. Untuk hasil yang lebih ringan dan minimalis, saya menggunakannya cuman cukup setengah aja. Cuman untuk hasil yang lebih wow lagi, boleh juga diaplikasikan full ke dalam mata. Sedikit cukup cuman setengah aja. Fungsinya untuk membingkai mata, jadi lebih terlihat seperti ada frame. Lalu kemudian saya menggunakan eyeliner pensil yang tadi. Lihat ke atas. Oke. Caranya untuk menggunakan eyeliner pensil di bagian bawah biasanya juga suka membuat mata berlinang. Jadi usahakan saat menggambarnya jangan terlalu ditarik, tapi lebih di titik-titik aja. Kemudian biarkan berkedip dulu. Lalu kedip lagi, lihat ke atas. Jadi hasilnya sangat natural.
lihat ke atas, kedip dulu, lihat ke atas, kedip lagi. Kemudian dibaurkan lagi menggunakan kuas yang tadi agar biar nyambung warnanya. Lihat ke atas. Kemudian saya akan memberikan sentuhan eyeliner putih di bagian depan sudut mata untuk efek yang lebih manis. Lihat ke atas. Kedip. Ya. Oke. Kemudian dibaurkan sedikit menggunakan cotton bud agar hasilnya lebih natural. Kemudian menggunakan eyeshadow bawah dengan warna yang lebih terang. Di sini saya akan menggunakan warna yang ini. Oke, lihat ke atas. Lalu ditekan-tekan aja hingga ke bagian sudut dalam mata. Kemudian mata yang berikutnya. Karena ini sangat pigmented banget, jadi cukup sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian gunakan cotton bud untuk menghaluskan eyelinernya. Kemudian gunakan warna yang sama. Lihat ke atas. Kemudian berikutnya kita menggunakan penjepit bulu mata untuk melentikkan bulu mata. Caranya, lihat ke bawah. Usahakan penjepit bulu mata itu menempel langsung pas di atas bulu mata itu. Kemudian angkat bawahnya dan jepit. Bisa dilihat kalau semua bulu matanya ikut termasuk, dan kemudian dijepit. Kemudian dibuka pelan-pelan. Oke, lihat ke depan. Oke, kita coba sekali lagi. Jadi make sure, lihat ke bawah. Make sure penjepit bulu matanya pas berada tepat di atas bulu mata itu. Kemudian angkat bawahnya dan kemudian dijepit. Sakit? Kemudian saat dibuka, bukalah ke atas. Oke. Kemudian satunya sama, lihat ke bawah. Kemudian ditarik sedikit bagian atasnya, angkat bawahnya. Sakit? Jepit. Kemudian saat buka, bukalah pelan-pelan ke atas, jadi jangan langsung buka ke depan. Sekali lagi kita ulang. Jepit sebanyak mungkin yang kalian inginkan hingga benar-benar lentik. Karena ini adalah makeup sehari-hari, jadi kita nggak akan pakai bulu mata. Oleh karena itu kita akan benar-benar membuat bulu mata asli untuk lentik. Oh, lentiknya. Sekali lagi aku ulang. Sakit? Enggak. Oke, lihat ke atas.